Halo semua, kembali lagi di Rehat Sejenak. Mari keluar dari rutinitas yang membosankan dan membincangkan sesuatu yang mencerdaskan. Kita akan melanjutkan serial Hak Asasi Manusia. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai perkembangan pemikiran atau sejarah gitu ya, perkembangan hak asasi manusia yang berangkat dari revolusi Perancis, begitu, ada kebebasan, persamaan dan juga persaudaraan. Nah, sekarang kita akan membahas lebih jauh lagi terkait dengan universalisme dan relativisme budaya. Nah, dalam 2 dekade belakangan ini, ya, kita diperhadapkan pada 2 perdebatan gitu ya, yang sangat hangat, terutama terkait dengan bagaimana penerapan hak asasi manusia dalam sebuah negara. Nah, perdebatan itu diisi oleh 2 ideologi yang saling berbeda begitu, atau 2 kutub yang saling berbeda, yakni universalisme dan relativisme budaya. Nah, dalam pandangan universalisme atau universalism ini, ya, kebudayaan primitif atau adat istiadat primitif itu akan terus berkembang, ya, menuju satu sistem hukum dan hak barat itu. Sedangkan relativisme budaya atau cultural relativism memandang bahwa kebudayaan adat istiadat itu tidak akan berubah. Nah, lebih jauh saya akan mengulas gitu ya terkait dengan universalisme ini. Nah, di dalam teori universalisme hak asasi manusia itu didasarkan pada konsep universalisme moral begitu. Nah, universalisme moral ini menjadi dasar yang sangat penting di dalam hak asasi manusia atau dalam teori atau dalam pemikiran hak asasi manusia. Dalam pandangan universalisme moral ini, ya, bahwa sesungguhnya ada kode-kode universal yang ada gitu ya, yang kemudian ini melekat pada individu-individu manusia. Nah, terkait dengan hal ini, ya, di negara barat terutama di Eropa, ya, pemikiran mengenai universalisme moral ini terinspirasi oleh pemikiran Aristoteles begitu, terutama di dalam karya Aristoteles yang berjudul Nicomachean Ethics, itu yang di dalamnya juga Aristoteles berhasil menguraikan secara detail begitu bagaimana universalisme moral ini berlaku begitu. Nah, Aristoteles kemudian mengatakan bahwa ketertiban alam, ya, ketertiban alam semesta ini harus menjadi dasar dari keadilan rasional. Nah, ini yang sangat menarik sekali begitu, dan tentu keadilan rasional ini harus juga menjadi pijakan di dalam penerapan norma-norma yang ada begitu ya di dalam masyarakat itu. Nah, yang menarik lagi adalah bahwa dalam pandangan universalisme begitu ya, bahwa individu-individu itu sudah memiliki hak alamiah, ya, yang tentu ada gitu ya sejak manusia itu ada, kira-kira begitu. Dan salah satu pendukung dari pemikiran universalisme itu atau hak alamiah ini adalah John Locke begitu ya. John Locke kemudian di dalam bukunya itu Treatise of Government, dia menyatakan bahwa hak-hak individu itu atau hak alamiah yang dimiliki oleh individu-individu itu tidak dipengaruhi oleh penguasa gitu atau oleh kekuasaan formal, dalam konteks ini adalah negara gitu ya. Sehingga hak-hak alamiah itu terus ada, atau hak alamiah itu, hak alamiah yang dimiliki oleh individu-individu itu kemudian pada akhirnya atau pada ujungnya dengan keberadaan negara, maka negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak alamiah itu gitu. Ya, sehingga logikanya adalah bahwa negara sebenarnya tidak bisa kemudian melakukan monopoli ya terhadap hak alamiah itu begitu.
Ya, dan tentu hak alamnya ini lintas negara gitu ya. Tidak hanya ada pada satu negara saja gitu, tetapi dia ada pada semua negara. Termasuk juga hak alamnya ini dia tidak terbatas pada lintasan sejarah begitu, karena pada proses awal universalisme moral ini yaitu sudah ada begitu. Nah, yang berikutnya yang juga tidak kalah penting dari pemikiran John Locke ini, bahwa keberadaan negara itu ya harus melindungi, ini saya ulangi kembali, harus melindungi hak alamiah tadi, dan tidak boleh kemudian hanya melindungi kepentingan-kepentingan tertentu, apalagi kalau kita bicara kepentingan mereka yang korup, kepentingan mereka yang oligark begitu ya. Nah, ini terkait dengan pemikiran yang pertama ya, berkaitan dengan universalism dalam hak asasi manusia. Nah, sedangkan yang kedua ini terkait dengan relativisme budaya atau cultural relativism, dan pemikiran mengenai relativisme budaya ini baru ada setelah Perang Dingin usai ya, kira-kira di tahun 90-an begitu, dan ini muncul terutama di negara-negara berkembang ya, termasuk misalnya di Asia Tenggara ya, dan ada beberapa negara-negara Islam yang kemudian membantah gitu ya, menolak gitu ya adanya universalisme di dalam hak asasi manusia. Lagi-lagi pandangan yang paling utama dari pemikiran relativisme budaya ini adalah mereka menolak dominasi pemikiran Barat, atau menolak dominasi dari hak-hak Barat begitu, karena menurut pandangan mereka yang menganut relativisme budaya, bahwa pemikiran-pemikiran Barat itu tidak bisa kemudian serta-merta diterapkan di seluruh negara, terutama negara-negara berkembang ya, negara-negara yang tentu memiliki kebudayaan yang berbeda dibandingkan dengan negara-negara Barat begitu. Nah, selain itu ada beberapa tokoh ya yang cukup penting ya, yang kemudian menyuarakan nilai-nilai Asia gitu ya, Asia value gitu ya, yang misalnya beberapa di antaranya ada Lee Kuan Yew begitu ya, yang kita tahu bahwa itu adalah salah satu tokoh di Singapura pada saat itu, yang menitik beratkan bahwa salah satu pandangan beliau ya terkait dengan relativisme budaya adalah bahwa apa yang dicita-citakan oleh negara-negara Asia itu bukan sebatas bicara soal demokrasi gitu, tetapi bagaimana melahirkan pemimpin yang memang transparan, kepemimpinan yang transparan dan kepemimpinan yang tidak korup gitu. Hanya sebatas soal itu bukan semata-mata semua harus demokratis itu. Esensinya bukan soal demokratis atau tidak demokratis, tapi bagaimana mampu melahirkan kesejahteraan tentunya bagi kepentingan masyarakat secara umum di dalam suatu negara itu. Nah, tetapi dalam perkembangannya kemudian ada pandangan atau ada temuan-temuan baru begitu yang menyatakan bahwa sebenarnya relativisme budaya ini lahir gitu ya karena ada kepentingan ya, ada kepentingan tertentu dari kelompok-kelompok tertentu yang kemudian sangat keberatan ya dengan prasyarat-prasyarat yang diberikan oleh dunia barat gitu ya, oleh negara-negara barat terhadap negara-negara dunia ketiga gitu, negara-negara berkembang atau negara-negara Asia di dalam menjalin sebuah kerjasama gitu ya, di dalam menjalankan sebuah proyek bersama gitu kan. Harus ada conditionally atau persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan, terutama terkait dengan hak asasi manusia yang menurut para pemimpin-pemimpin di negara Asia itu tidak cocok atau tidak harus dijalankan karena memiliki nilai-nilai yang berbeda dengan nilai-nilai yang ada di Barat. Nah, perdebatan semacam ini sesungguhnya terus terjadi ya sampai hari ini. Baru kemudian kita memikirkan sebenarnya apa sebenarnya jalan tengah di antara dua perdebatan itu ya, antara universalisme dan relativisme budaya begitu, sehingga kemudian muncullah satu tawaran gitu ya, yang akhirnya kemudian berupaya untuk menjahit gitu ya persamaan-persamaan antar dua ideologi yang berbeda ini gitu. Ada satu tokoh misalnya dari University Columbia begitu yang
kemudian memberikan satu tools gitu untuk melihat sebenarnya bagaimana hak asasi manusia itu diterapkan dalam sebuah negara. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan fundamental yang kemudian ditanyakan oleh akademisi ini gitu ya, atau oleh pemikir ini, yang kemudian ditanyakan mengenai sesuatu yang sangat sederhana sebenarnya, tetapi kita bisa menjawabnya. Misalnya ketika orang ditanya lebih memilih mati atau hidup gitu ya, lebih memilih bebas atau di penjara, maka orang tentu sudah akan bisa memilih itu, tentu akan memilih hidup daripada mati, lebih memilih bebas daripada hidup di penjara, begitu kan. Maka ukuran-ukuran inilah yang kemudian akhirnya menjadi indikator universalisme itu sendiri gitu dalam konteks hak asasi manusia. Nah, dalam perkembangannya tentu ada beberapa kesepakatan-kesepakatan internasional yang kemudian, atau perjanjian atau konvensi-konvensi internasional yang kemudian ditandatangani oleh seluruh negara begitu, atau oleh sebagian besar negara dalam konteks hak asasi manusia. Nah, pertautan atau titik temu dari perbedaan antara relativisme budaya dan juga universalisme itu melahirkan komponen atau melahirkan terkait dengan pelanggaran HAM berat ya. Paling tidak apa saja ya, ada genosida gitu ya, genocide, kemudian yang kedua adalah pelanggaran terhadap kemanusiaan gitu ya, dan yang ketiga adalah kaitannya dengan kejahatan perang. Nah, tentu semua negara memahami dan bersepakat terkait tiga hal ini gitu, bahwa tidak boleh gitu ya ada genocide, tidak boleh ada pelanggaran terhadap kemanusiaan, dan juga tidak boleh ada kejahatan perang, yang ini menjadi titik temu di antara universalisme hak asasi manusia dan juga relativisme budaya di dalam hak asasi manusia. Itu uraian singkat ya di dalam serial hak asasi manusia kali ini, terutama bicara tentang universalisme dan relativisme budaya. Kita akan bertemu di pembahasan berikutnya di dalam serial hak asasi manusia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.